Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia agar kebinekaan global kita. Halo. Jumpa kembali bersama kami, Komunitas Belajar PMM Gen Komik Belati Satria Spenda 165. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat di penjuru tanah air? Semoga sehat selalu dan terus semangat meningkatkan kapasitas diri demi terwujudnya pembelajaran berbasis teknologi informasi yang berpusat dan berpihak pada murid-murid kita. Agar mereka bisa bertumbuh kembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Mencapai kebahagiaan dan keselamatan di masa yang akan datang serta tercapai apa yang dicita-citakan. Bapak Ibu guru hebat, webinar kita kali ini akan membahas praktik baik tentang live worksheet dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang akan menjadi narasumber berbagi praktik pada pagi hari ini adalah Bapak Muhammad Nur Wahyudi, Super Trainer live worksheet dari Surabaya Pecalukan Malang PP. Mari kita ikuti bersama dengan seksama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di penjuru tanah air. Semoga sehat selalu dan terus semangat untuk meningkatkan kompetensi diri. Dengan mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar PMM. Sebelumnya kami haturkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada webinar kami. Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Agar kegiatan kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Sebelum menginjak ke materi, marilah kita simak terlebih dahulu sambutan dari Kepala Sekolah kami. Bapak Didik Lestariono, SPD, MMPD. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam untuk guru hebat Indonesia. Bapak Ibu guru yang kami hormati semuanya. Kalau kita melihat
hasil asesmen dari PISA, Program of International Student Assessment, penilaian pelajar di dunia, yang ada 3 cakupan aspek, yaitu literasi, matematika, dan sains, di mana PISA ini di bawah naungan OECD, Organization Economic Cooperation and Development, kerjasama ekonomi dan perkembangan dunia. Indonesia ini berada di peringkat bawah. Meski skor mengalami kenaikan, ini membuktikan bahwa budaya baca orang-orang Indonesia rendah sekali. Memang pada dasarnya yang di asesmen adalah usia 15 tahun. Tapi ini adalah cerminan bagi kita bersama bahwa minat baca di Indonesia ini masih sangat rendah. Padahal tokoh-tokoh bangsa kita ini dulu-dulunya, contoh Bapak Ki Hajar Dewantara, telah banyak memberikan teladan pada kita tentang pentingnya membaca. Karena Bapak Ibu guru hebat di Indonesia yang saya banggakan betul. Kami menggeliat, kami berbenah, kami berusaha bagaimana anak didik kami, terutama di SMP 2 Pandaan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, mengawali atau bisa menjadikan pilot project lah terkait dengan konsep kami untuk bisa mendongkrak ranking literasi, numerasi, sains bangsa Indonesia di tengah-tengah dunia. Sebenarnya kalau kita lihat, budaya baca orang Indonesia ini tinggi, tapi bukan pada budaya baca buku, medsos yang paling tinggi. Apakah terkait dengan literasi juga? Karena yang saya hormati, tugas kita sebagai seorang guru sangat penting dan mutlak adanya untuk terus berbenah, memperbaiki, mengevaluasi tentang program-program kita, tentang kesalahan-kesalahan kita dalam membina anak-anak ini mengarah ke depannya. Kami ingin anak-anak betul-betul berbudaya, membaca, menulis, berbahasa. Bahkan kami dalam SMA 2 Pandaan ini, kami meluaskan bahwa literasi tidak hanya membaca, tidak hanya menulis, tidak hanya berbahasa, tapi kami juga meluaskan anak bercerita, anak bersikap conversation atau percakapan dengan temannya, anak melihat hasil karya temannya, anak melihat sesuatu perkembangan dunia, itu juga bagian literasi. Karena dari sana anak akan berkembang nalarnya, berkembang pikirannya untuk bisa berbicara, untuk bisa menulis, untuk bisa membaca. Dan kami juga mengembangkan literasi numerasi. Tidak hanya numerasi saja, literasi numerasi. Hanya Bapak Ibu yang saya banggakan, ayolah bersama-sama menggerakkan bangsa negeri ini untuk betul-betul berbudaya, literasi, numerasi, dan sains ini menjadi yang terbagus dan terbaik di dunia nanti. Miris Bapak Ibu kalau kita melihat ranking bangsa kita ini. Padahal kita termasuk bangsa yang hebat. Tokoh The Founding Father saja mengatakan bahwa Indonesia itu gemah ripah lo janawi, Toto tentrem kato harjo, murah tanpa tinunduku, subur tanpa tinandur. Yang berikutnya, The Founding Father kita ini Bapak Ibu yang saya hormati, menyampaikan pada kita, kebesaran dan kemakmuran bangsa bukan gratis jatuh dari langit. Tapi kebesaran dan kemakmuran bangsa
adalah kristalisasi keringat. Apa maknanya? Kita berusaha kalau ingin bangsa ini besar. Kita berusaha kalau bangsa ini akan makmur. Kita memiliki konsep pendidikan. Kita seorang guru, seorang pendidik. Maka tupoksi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Marilah kita mulai untuk berbenah. Marilah kita mulai untuk berusaha mengubah, mengevaluasi kinerja kita bersama demi kemajuan literasi, numerasi, sains ini untuk negeri kita ini. Bapak Ibu, guru yang hebat yang kami banggakan pula. Ada sebuah bangun sempurna dalam matematika, yaitu kubus. Kubus ini dalam bahasa Inggris adalah cubus. C-U-B-I-S. Cubus. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki kesempurnaan dalam membenahi, merubah manajemen seorang guru, dalam membina, membimbing, mengarahkan, melatih anak ke arah yang terbaik, mohon dengan sangat cubus ini diterapkan. Apa itu cubus itu? Itu kepanjangan dari beberapa kata ya. Dari kata C, U, B, I, dan S. C adalah caring, yang maknanya peduli. Kita peduli pada siswa kita. Kita peduli pada negeri kita. Kita peduli pada bangsa kita. Kita peduli pada masyarakat kita. Bahkan kita peduli pada pendidikan kita. Demi negeri Jamrut Khatulistiwa. Kita peduli, itu awalnya. Kita peduli lah. Membenahi dan sebagainya. Jangan sampai ada tataran ansik pribadi dan sebagainya. Tidak. Kita peduli itu. Maka akan tergerak, akan termotivasi diri kita untuk selalu berubah, pembenahan, evaluasi dan seterusnya. Itu yang C. Yang U adalah upgrading. Kita sebagai seorang guru, seorang pendidik harus upgrade semuanya. Entah ilmu pengetahuan yang kita miliki, entah kompetensi IT-nya, entah jejaring sosialnya, ya, entah itu presentasi kompetensi yang lain, ya, itu upgrade kita harus. Jangan hanya menerima ini saja, jangan. Maka panjenengan semua guru-guru hebat akan bisa mengalami perubahan-perubahan dalam diri jenengan kalau hanya menerima ing pandum. Tapi jangan upgrade tentang kemampuan diri panjenengan semua. Itu yang U. Yang B gabung dengan I ya, BI ya, adalah benchmarking. Unggul yang memuaskan. Kita manusia biasa, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Bukan hal yang kita nafikan ya bahwa kita ingin unggul. Kita ingin yang terbaik. Kalau kita punya seperti ini, akan motivasi kita akan tinggi. Iya, saya ingin yang terbaik. Saya ingin yang terbagus dalam membina anak, mengarahkan anak, membimbing anak. Ya, mencetak anak menjadi penerus bangsa yang betul-betul berkarakter. Ini benchmarking. Yang terakhir adalah S, adalah sharing, berbagi. Yang saya hormati, kita berbagi pengalaman kita dalam kehidupan, dalam pendidikan, dalam pembenahan pendidikan di lembaga kita, termasuk webinar ini. Kami berusaha sharing dengan semuanya. Kami bukan yang terbaik, Bapak Ibu. Kami bukan yang unggul. Tapi kami berusaha. Jika memang ini menjadi sesuatu yang berhasil untuk kami, kenapa tidak? Yang bisa terapkan di sekolah panjenengan semuanya. Di lingkup pendidikan jenengan, di sekolah-sekolah jenengan. Ya.
Nah, bolehlah jenengan bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu bagian dari upaya pembenahan. Sekali lagi kami bukan yang terbaik, tapi kami berusaha yang membenahi, berusaha untuk yang demi anak bangsa ini. Yang saya hormati guru hebat di Indonesia. Kami yakin dan percaya panjenengan semua adalah tokoh-tokoh pendidikan yang hebat semuanya. Salam guru hebat, tetap maju, kembangkan terus jiwa pendidikan menuju prestasi yang gemilang. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami haturkan kepada Bapak Didik Lestariono, SPD, MPD, yang telah memberikan wawasan seputar kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, serta motivasinya bagi kita semua peserta webinar kali ini. Bapak Ibu guru hebat, tibalah saatnya kita ke materi kita. Silahkan menyimak dengan seksama ya. Setelah itu, marilah kita praktekkan bersama dalam bentuk aksi nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat di penjuru tanah air. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan berbagi praktik pemanfaatan live worksheet untuk membuat LKPD digital paperless. Silahkan disimak ya. Lembar kerja merupakan salah satu elemen penting dalam proses pembelajaran. Lembar kerja biasanya kita gunakan secara printout di dalam kelas. Sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini lembar kerja dapat kita buat secara digital menggunakan berbagai macam aplikasi. Pada video saya terdahulu, saya pernah membahas tentang live worksheet untuk membuat lembar kerja secara digital. Tentunya saat ini dalam live worksheet terdapat beberapa update yang sangat penting, dan pada video kali ini saya akan membuat tutorialnya sebagai berikut ini. Untuk mengakses live worksheet, kita bisa masuk ke dalam liveworksheet.com atau bisa melalui pencarian Google. Ini adalah tampilan awal dari live worksheet. Langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah melakukan pendaftaran. Kita pilih yang sebagai teacher atau sebagai guru. Kita isikan data-data kita seperti ini. Setelah kita mengisi data-data yang diminta seperti email, username, dan password, kita klik Create New Account. Langkah selanjutnya kita adalah memverifikasi akun kita melalui email yang masuk ke dalam email kita. Sekarang akun kita sudah terverifikasi oleh live worksheet. Langkah selanjutnya kita adalah login ke dalam live worksheet menggunakan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Ini adalah halaman dashboard dari live worksheet, dan untuk memulai membuat lembar kerja baru kita mulai dari menu Create, yaitu kita pilih My Worksheet. Di sini kita klik Add Worksheet, dan kita upload media yang sudah kita miliki. Di sini saya sudah mendesain lembar kerja dalam Canva dan sudah saya download dalam format PDF. Untuk menambahkan lembar kerja tersebut, kita klik Add Media dan kita pilih Choose File dan kita upload media yang sudah kita miliki. Lalu kita klik Save. Setelah kita pilih, kita klik Insert Selected. Lalu kita berikan judul, keterangan, kita pilih bahasa yang digunakan, mata pelajaran, konten, level di sini bisa kita isi dengan kelas, lalu PDF download kita berikan yes, kita atur umurnya berapa, dan kita atur lembar kerja nanti untuk public atau private. Lalu kita klik Save and Edit Element. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman pengeditan dari live worksheet. Tentunya, dalam membuat lembar kerja yang baik, kita mulai dengan materi. Nah, di sini materi yang bisa masuk ke dalam live worksheet ini berupa video YouTube, presentasi PowerPoint, link, dan juga suara. Saat ini saya sedang membuka video YouTube tentang bilangan bulat. Kita akan mengcopy link yang berada pada web address ini, dan kita kembali kepada live worksheet. Untuk memasukkan video YouTube tersebut, kita pilih YouTube Player. Kita atur posisi dan ukuran dari kotak ini. Lalu kita pilih menu Edit, dan kita pastikan linknya di sini. Dan kita klik Save. Jika berhasil, maka akan muncul video YouTube seperti ini.
Langkah selanjutnya, kita akan mencoba untuk memasukkan presentasi PowerPoint. Untuk memasukkan presentasi PowerPoint, kita pilih menu PowerPoint. Kita atur posisi dan ukurannya. Nah, untuk PowerPoint di sini yang bisa kita upload adalah PowerPoint yang sudah kita upload ke dalam OneDrive. Kita bisa membuka OneDrive kita dan login menggunakan akun Microsoft kita. Dan menggunakan menu upload ini, kita akan mengupload file presentasi kita. Ketika sudah di-upload, kita bisa klik pada menu ini dan kita pilih Embed. Lalu kita klik Generate dan kita kopikan link ini. Lalu kita masuk kembali ke dalam Live Worksheet. Kita klik menu Edit pada PowerPoint ini dan kita paste di sini. Lalu pada bagian ini kita akan mengedit linknya. Kita hapus frame sampai ke HTTPS ini. Dan kita pilih sampai bagian ini. Kita hapus ukuran frame sampai ke belakang. Lalu kita klik Save. Jika berhasil, maka tampilannya adalah seperti ini. Langkah selanjutnya, kita di sini dapat menambahkan link ke halaman web tertentu. Kita bisa mengatur bagian mana yang akan diberikan link. Lalu untuk menambahkan linknya, kita klik menu Edit ini, dan disinilah kita akan menambahkan linknya. Kita masukkan linknya dan kita klik Save. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan materi dalam bentuk suara. Kita bisa menggunakan Play MP3. Kita posisikan dan kita atur ukurannya kembali. Lalu kita pilih menu Edit ini. Pada bagian ini kita akan masukkan file MP3 yang berisi materi dalam bentuk suara. Misalnya seperti ini. Lalu kita pilih dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi materi kita sudah selesai dalam bentuk video, PowerPoint, materi dalam bentuk link ke website tertentu, dan MP3. Langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan menu-menu untuk memasukkan soal ke dalam Live Worksheet ini. Kita mulai dari yang pertama adalah Text Field. Text field ini berupa isian singkat yang di dalamnya bisa kita berikan kunci jawaban seperti ini. Kita bisa memberikan kunci jawaban seperti ini dan kita klik Save. Yang kedua adalah Single Choice. Single Choice ini bisa kita bilang sebagai menu drop down. Kita bisa memilih menu Edit untuk memasukkan menu-menu drop down di dalamnya. Kita bisa menuliskan beberapa opsi di dalamnya, dan kita bisa memberikan jawaban yang benarnya seperti ini. Dan kita klik Save. Soal jenis selanjutnya adalah checkbox. Misalnya pernyataannya seperti ini. Jadi dalam opsi jawaban ini, ada beberapa jawaban yang benar yang bisa dipilih menggunakan checkbox. Kita pilih checkbox dan kita letakkan pada tempat yang kita inginkan. Dan di sini kita bisa mengatur jawaban benar, netral, ataupun salah seperti ini. Kita masukkan kembali sebanyak yang kita butuhkan. Nah, jadi di sini saya memiliki dua jawaban yang benar dan satu jawaban yang salah seperti ini. Selanjutnya adalah soal pilihan seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk soal pilihan ganda seperti ini. Kita pilih Select, dan kita atur pada bagian ini, apakah jawaban ini benar atau salah ataupun netral. Kita bisa mengatur pada semua pilihan yang kita inginkan. Kita bisa menambahkan sebanyak yang kita butuhkan dalam lembar kerja ini, dan kita pilih benar atau salahnya seperti ini. Soal selanjutnya adalah jenis word search, yaitu di sini adalah pencarian kata. Nah, di sini pencarian kata kita menyiapkan tabel yang ukurannya persegi seperti ini, dan di dalamnya sudah berisi kata-kata sesuai dengan perintah yang kita masukkan. Misalnya temukan 5 angka pada kotak di samping ini. Untuk menggunakan word search, kita pilih word search dan kita atur besarnya seperti ini.
sebesar dari kotak-kotak ini dan kita edit jumlah baris dan kolomnya. Di sini saya menggunakan 5 baris dan 5 kolom dan kita klik save. Maka tampilannya seperti ini. Dan kita berikan kunci jawaban seperti ini. Ini adalah 1, 3, 4, 2, dan 5. Jadi kunci jawabannya seperti ini. Soal jenis selanjutnya adalah speak. Nah, jadi fungsinya seperti ini. Sebutkan bilangan berikut ini dengan tepat. Jadi 27. Jadi nanti siswa menjawab dengan menggunakan suara dengan mengucapkan 27. Kita pilih speak dan kita pilih pada kolom mikrofon ini dan kita klik edit. Kita bisa memilih bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dan correct answer-nya kita berikan teksnya. 27 seperti ini. Lalu kita klik save. Soal jenis selanjutnya adalah listening. Jadi ini adalah kebalikan dari soal speak. Jadi nanti siswa akan mendengarkan suara dan mereka akan menjawabnya di sini. Kita pilih menu listening ini. Kita letakkan pada bagian mikrofon. Kita letakkan pada bagian speaker ini dan kita klik edit. Kita pilih bahasanya adalah bahasa Indonesia dan teksnya adalah sesuai yang kita inginkan. Misalnya 31. Lalu kita klik save. Nah, nanti siswa akan menjawab di sini. Kita bisa mengkomunikasikannya dengan text field. Kita klik edit dan kita masukkan kunci jawabannya adalah 31 seperti ini. Soal selanjutnya adalah drag and drop. Kita bisa mengatur pada bagian yang akan di drag. Kita pilih drag elemen, kita atur besar kecilnya. Kita klik duplikat saja seperti ini. Kita akan melihat kunci jawabannya. 9 ini kita atur sebagai drag 1. Dan kita pilih drop-nya pada bagian ini, akan di drop pada bagian soal ini. Kita edit juga pada value-nya adalah 1. Jadi nanti 1 ke 1. Kita lakukan hal yang sama. Untuk bagian ini adalah drag yang kedua. Dan drop-nya kita edit pada bagian ini. Value-nya juga 2 seperti ini. Begitu juga dengan yang ketiga. Value-nya adalah 3. Dan pengaturan drop-nya di sini adalah 3 juga. Jadi 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Join a row menggunakan sistem yang hampir sama dengan drag and drop. Kita pilih join element. Lalu kita edit. Misalnya value-nya adalah 1. Lalu ini kita copy. Join ID-nya ke 1 adalah bagian ini. Kita edit 1 juga. Kita lakukan hal yang sama, kita duplikat saja. Ini adalah join yang kedua. Lalu ini kita duplikat, jawabannya adalah bagian ini. Kita edit 2 juga. Lalu untuk soal yang ketiga, ini value-nya kita ganti dengan 3. Dan kita duplikat ini menjadi 3. Jadi 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Oke, seperti ini, sudah berpasangan. Nah, ini tadi beberapa soal dan materi yang ada pada live worksheet yang sudah kita masukkan, mulai dari video YouTube, PowerPoint, link, dan juga suara dengan beberapa jenis pertanyaan seperti yang sudah kita atur tadi. Jika sudah, kita dapat klik Save and View. Kita bisa melakukan preview nanti seperti ini. Lembar kerja yang kita buat itu sudah masuk ke dalam menu My Worksheet ini. Dan untuk menggunakannya tinggal kita pilih. Dan di sini kita bisa mengedit kembali nanti. Atau kita bisa masukkan ke dalam buku kerja kita. Dan juga di sini kita bisa mendapatkan custom link. Yang bisa kita bagikan kepada siswa kita. Dan di sini kita bisa mengatur
pengaturan-pengaturan lanjutan seperti ini. Ada actionnya setelah finish, apakah mengecek jawaban atau mengirim jawaban kepada guru, atau menanyakan kepada siswa untuk memilih salah satunya. Kita pilih saja yang send answer to the teacher. Nah, nanti siswa kita akan memasukkan nama, kelas, dan mata pelajarannya apa. Kita juga di sini dapat mengatur waktu jika diperlukan untuk mengatur waktunya. Dan grading optionnya di sini apakah yang menggunakan bilangan bulat atau yang menggunakan bilangan desimal seperti ini. Dan maksimal skornya bisa kita atur misalnya 100. Nah, di sini kita dalam menentukan jawaban dalam soal IC tentunya ada bilangan kapital dan yang huruf kecilnya. Nah, kita di sini bisa mengignore capital letternya. Jika sudah, maka di sini kita dapat klik copy link. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakannya yang sebagai siswa. Nah, jadi tampilannya seperti ini, tampilan dari siswa. Mereka bisa mulai dari menonton video YouTube, lalu menggerakkan presentasi PowerPoint seperti ini, lalu dapat membuka link materi ke dalam website tertentu, dan juga mendengarkan materi dalam bentuk suara seperti ini. Dan kita akan mulai untuk mencoba mengerjakan soalnya. Ini tadi adalah soal esai. Kita berikan jawabannya seperti ini, single choice bentuknya seperti ini, dan checkbox tadi opsinya seperti ini. Lalu, pada select ini, kita bisa memilih jawaban yang benarnya. Ini kan bentuknya kita setting sebagai soal pilihan ganda. Lalu ini adalah tampilan dari word search. Cara menjawabnya seperti ini, diklik-klik saja pada kata-kata yang tepat. Lalu soal speak, ini menjawabnya dengan suara, yaitu sesuai dengan perintahnya ya, misalnya seperti ini. 27. Sepertinya ini nanti perlu kita cek lagi bahasa yang digunakan ya dalam pengaturan tadi, namun cara menjawabnya seperti ini. Lalu listening, kita pilih speaker ini. 31. Kan muncul suara 31 dan menjawabnya siswa di sini. Lalu soal drag and drop, ini bisa kita tarik. Ini bisa kita geser-geser pada jawaban yang benar sesuai dengan perintahnya. Seperti ini cara kerjanya. Untuk join arrow, cara kerjanya seperti ini. Dengan menggeser menggunakan tanda pena ini. Dan ketika selesai, maka nanti siswa klik finish. Nah, di sini mereka akan memasukkan namanya, misalnya Nanang, kelas 7. Mata pelajarannya adalah matematika dan klik send. Nah, jadi ini tadi adalah pengaturan yang langsung terkirim kepada guru. Sekarang kita akan melihat nilainya apakah sudah masuk atau belum. Untuk mengecek hasil jawaban siswa, kita bisa masuk ke dalam dashboard kita dan kita pilih di menu review adalah My Mailbox. Dan di sini sudah ada jawaban yang sudah dikirimkan oleh yang sudah kita praktekkan tadi. Nah, kita bisa melihat koreksinya ini benar, benar, benar. Lalu ini benar yang warna hijau, ini ada yang salah. Ini benar, 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 dan ini adalah salah ya tadi ya. Nah, jadi seperti ini pengkoreksiannya antara jawaban yang benar dan salah, dan langsung muncul nilainya seperti ini. Itu 7/10. Demikian saja tutorial membuat lembar kerja dengan menggunakan live worksheet. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Silahkan mempraktekkan materi yang sudah kita bahas. Jika ada yang kurang jelas, bisa diputar ulang dan pause video ini untuk memudahkan Anda dalam praktek. Semoga materi webinar kali ini bermanfaat bagi kita dan murid-murid kita. Sekian dari saya, terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu hebat semua.
Mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Ciao. Bapak Ibu Guru Hebat. Sekian materi webinar kita kali ini. Berikutnya silahkan Anda mempraktekkan aksi nyata Anda. Setelah selesai silahkan mengumpulkan link aksi nyata Anda. Kemudian silahkan mengunduh sertifikat Anda. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Kami insan pendidikan, kerja profesional, mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran. Kami agen perubahan untuk kemajuan, menuju kemaslahatan Pasuruanku dambakan. Wahai insan pendidikan, ingat kewajiban, tugas mulia mencerdaskan generasi Pasuruan. Oh abiku, hebat Pak Kadisku, sehat Disdikbudku pancen oke. Ojo lali prestasine, kanggo murid lan gurune. Oh abiku, hebat Pak Kadisku, semangat ayo telur di sukses nih, kanggo bangun Pasuruan, rakyat makmur sejahtera.
insan pendidikan, kerja profesional, mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran. Kami agen perubahan untuk kemajuan, menuju kemaslahatan Pasuruan ku dambakan. Wahai insan pendidikan, ingat kewajiban, tugas mulia mencerdaskan generasi Pasuruan. Oh apiku, hebat pak gadisku, sehat didikbudku pancen oke. Ojo lali prestasine kanggo murid lan gurune. Oh apiku, hebat pak gadisku, semangat ayo dulur di sukses nih kanggo bang